Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Beberapa waktu yang lalu Mbak Ustazah Oki Setiana Dewi dihujat oleh para netizen tentang ceramahnya yang dituduh membela KDRT atau melindungi KDRT. Sebetulnya kalau saya menilai dari video ceramah beliau itu, potongan ceramah beliau itu bukan bermaksud dengan ceramah itu untuk melindungi KDRT. Beliau itu hanya membahas masalah itu dari segi hakikat, bukan dari segi syariat. Kalau diterima dari segi syariat, ya jelas hal itu seperti seolah melindungi KDRT. Tapi beliau itu menjelaskan dari segi hakikat. Jadi orang hakikat menyampaikan kepada orang syariat gak akan ketemu, gak akan nyambung, gak bisa. Seperti pertanyaan begini, apakah Allah punya musuh? Kalau orang syariat bilang Allah punya musuh, dalam Al-Quran disebutkan musuh-musuhnya Allah, yaitu orang-orang yang memerangi orang yang beriman, menghalang-halangi jalan orang dakwah, menghalang-halangi orang ke masjid, itu disebut musuh-musuhnya Allah. Tapi ahli hakikat akan mengatakan Allah tidak punya musuh. Kenapa? Karena musuh itu adalah sesuatu yang mengancam jiwa seseorang, yang mengancam keselamatan seseorang. Itu namanya musuh. Nah pertanyaannya, apa ada makhluk yang dapat mengancam Allah? Apa ada makhluk yang dapat membahayakan Allah? Maka nggak ada. Maka kalau dikatakan apakah Allah punya musuh? Tidak ada. Karena tidak ada yang sepadan dan sebanding dengan Allah. Allah itu cukup mengatakan kun fayakun, habis itu. Jadi tidak ada Allah itu punya musuh. Bagi ahli hakikat, bagi ahli syariat, ada Allah itu musuh. Dalam Al-Quran juga ada. Jadi kalau orang hakikat sama syariat diskusi, gak akan nyambung, gak akan ketemu. Lah, Mbak Oki Setiana Dewi itu membahas dari segi hakikat, bahwa seorang suami memukulin istri, lalu istri memilih untuk memaafkan, sebagaimana Yesus atau Nabi Isa, jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Itu kan hakikat. Bukan malah jika ditampar pipi kananmu, laporkan ke Komnas HAM. Enggak gitu. Yesus enggak bilang begitu. Nabi Isa juga enggak bilang jika tampar pipi kananmu, tangkislah atau serang balik. Enggak gitu. Kalau dari segi hakikat, dia akan mengatakan balaslah dengan beri maaf kepadanya, beri maaf dia, ampuni dia, lakukan kebaikan, maafkan dia, doakan yang baik untuk dia. Itu hakikat. Dan itu silahkan saja. Karena orang bertakwa itu adalah wal kadziminal ghaiz wal afina anin nas. Orang bertakwa itu ciri-cirinya nahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Jangankan suami mukul istri, suami mukul anak, bahkan tetangga mukul tetangga, teman mukul teman, itu secara hukum salah. Tetapi kan kita diberi hak oleh Allah untuk membalas atau untuk memaafkan, untuk bersabar memaafkan. Itu pilihan. Jadi Mbak Oki itu hanya membahas tentang pilihan, bahwa ada seorang istri yang dipukul suami, dia punya hak untuk melaporkan ke orang tuanya, melaporkan ke majelis hakim, tapi dia memilih memaafkan. Nah itu urusan dia, dan ternyata ada hikmah besar dari peristiwa itu. Jadi dipahami begitu ya, jangan dipahami dari segi syariat tok gitu ya. Nanti kita menjadi orang yang gimana ya, hanya memahami kulit tapi nggak memahami isinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.